Bab 2. Nubuatan adalah obat iman, bukan racun ketakutan. Saudara-saudari, izinkan saya ajukan pertanyaan sederhana. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi besok, apakah kita akan hidup lebih siap hari ini? Bayangkan seseorang mendapat kabar pasti bahwa akan ada banjir besar di desanya esok hari. Apakah ia akan duduk diam? Tentu tidak. Ia akan segera menyiapkan keluarganya, menyelamatkan barang-barangnya, bahkan memberitahu tetangganya. Mengapa? Karena ia tahu sesuatu yang orang lain belum tahu. Itulah fungsi nubuatan. Tuhan dengan kasih-Nya memberitahu kita hal-hal besar yang akan terjadi, bukan untuk menakuti, tetapi supaya kita siap. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 14:29, "Sekarang juga aku sudah mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Lihat baik-baik, Yesus tidak bilang supaya kamu takut, melainkan supaya kamu percaya. Nubuatan adalah obat iman, bukan racun ketakutan. Mari saya ceritakan sebuah pengalaman nyata. Seorang penginjil sedang mengadakan seminar Alkitab di sebuah kota kecil. Salah satu peserta, seorang pria paruh baya, datang dengan wajah penuh kecemasan. Setiap kali pembicara menyinggung nubuatan tentang akhir zaman, pria itu tampak semakin gelisah. Akhirnya ia berkata, "Pak, setiap kali saya dengar tentang kiamat, saya merasa ingin lari. Rasanya dunia ini begitu gelap. Saya takut." Penginjil itu tersenyum lembut. Ia membuka Alkitab ke Wahyu pasal 1, lalu membacakan ayat 1, penyataan Yesus Kristus. Kemudian ia berkata, "Saudaraku, buku Wahyu bukan buku tentang ketakutan. Itu bukan penyataan tentang binatang, bukan penyataan tentang bencana, tapi penyataan tentang Yesus Kristus." Kalau kita membaca nubuatan hanya untuk mencari tanda-tanda menakutkan, kita akan kehilangan maksudnya. Tapi kalau kita membaca untuk menemukan Yesus, kita akan mendapat pengharapan. Air mata mulai jatuh di pipi pria itu. Malam itu, ia pulang bukan dengan rasa takut, tetapi dengan hati yang penuh damai. Saudara-saudari, beginilah cara kita harus memandang nubuatan. Nubuatan menyingkapkan Yesus. Tanpa Yesus, nubuatan hanyalah angka dan simbol kosong. Tetapi dengan Yesus, setiap lambang menjadi cahaya pengharapan. Nubuatan membuktikan bahwa Allah memegang kendali. Bangsa-bangsa mungkin gaduh, pemimpin dunia mungkin jatuh bangun, tapi Allah tetap berdaulat. Nubuatan memberi kita pengharapan di tengah badai. Dunia semakin penuh dengan berita buruk, peperangan, krisis ekonomi, penyakit. Tetapi Alkitab sudah berkata semua itu akan terjadi. Kalau kita tahu Tuhan sudah lebih dulu memberitahu, bukankah itu membuat hati kita lebih tenang? Mari saya beri contoh sederhana lagi. Seorang musafir berjalan di hutan lebat. Jalan setapak bercabang banyak dan ia takut tersesat. Tapi sebelum berangkat, temannya yang sudah pernah melewati hutan itu memberi peta lengkap. Musafir itu berjalan dengan tenang, meski kadang jalannya curam dan gelap. Mengapa? Karena ia tahu ada petunjuk yang bisa dipercaya. Nubuatan adalah peta itu. Kita tidak tahu semua detail perjalanan, tapi kita tahu arah akhirnya. Kita tahu bahwa tujuan kita bukan hutan gelap ini, tapi tanah perjanjian baru, dunia tanpa air mata. Tapi sayangnya, banyak orang salah menggunakan nubuatan. Ada yang hanya membicarakan tanda-tanda tanpa pernah menunjuk kepada Kristus. Ada juga yang sibuk menetapkan tanggal kedatangan Yesus, padahal Yesus sendiri berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu." Matius 24:36. Saudara, nubuatan bukan untuk kita menebak-nebak tanggal, melainkan untuk kita hidup siap setiap hari. Ingatlah ini, tanpa nubuatan, iman kita mudah goyah. Tanpa Yesus di pusat nubuatan, hati kita jadi takut. Dengan Yesus dalam nubuatan, hati kita penuh pengharapan. Itulah mengapa saya memberi judul buku ini, Nubuatan Jadi Mudah. Karena sebenarnya, inti nubuatan sederhana, Allah memegang kendali
Yesus adalah pusatnya, dan masa depan orang percaya pasti penuh pengharapan.